Hello, good morning everyone. Today we will learn about greetings. In last presentations, we also talk about greetings, but in these presentations, I will show you the more details of greeting itself. Jadi, di pertemuan pertama kita kali ini, untuk percakapan bahasa Inggris, kita masih membahas tentang ucapan salam. Ucapan salam dalam bahasa Inggris, mari saya pertegas lagi, ada 3 macam. Ingat ya teman-teman, yang namanya salam dalam bahasa Inggris ini dipergunakan untuk membuka sebuah percakapan. Jadi salam itu selalu berada di awal sebuah percakapan, seperti good morning, good afternoon, dan good evening. Untuk good morning, ini untuk rentang waktu dini hari, yaitu pukul 1 pagi hingga 12 siang. Sedangkan good afternoon atau selamat siang dan selamat sore dimulai dari rentang waktu 12 siang hingga pukul 6 sore. Sedangkan di atas pukul 6 sore hingga jam 12 malam kita menggunakan good evening atau selamat malam. Bagaimana dengan good night, Miss? Good night atau ucapan perpisahan, selamat tidur atau selamat tinggal atau sampai besok, itu tidak masuk dalam kategori greetings atau ucapan salam. Karena good night, kalau kalian ingin tahu, biasanya di dalam sebuah adegan film nih, misalnya ya, ada seorang anak sedang dibacakan cerita atau dongeng di tempat tidur oleh ayahnya atau ibunya. Setelah dongengnya selesai, si anak sudah mengantuk, lalu si ibu atau si ayah ini yang sudah menceritakan dongeng untuk anaknya pasti berbicara, good night darling, good night my son, good night my daughter. Jadi ini ucapan untuk mengakhiri sebuah percakapan, sehingga tidak termasuk dalam kategori greetings, good night. Oke, sudah paham ya? Lalu untuk greeting, selain ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, ada ucapan yang lainnya gitu ya. Ada hi, hey, hello, and habis itu biasanya kita ikuti dengan ucapan menanyakan kabar. Biasanya kalau kita sudah akrab sekali, rata-rata greetingsnya tidak hanya good morning ya, atau sudah bosan, atau kita selang-seling, hari ini good morning, besok ketemu lagi hi saja atau hello. Tapi ketika suasananya formal atau di sebuah institusi atau kantor ya, sesama pekerja, kita menggunakan greetings waktu, good morning, good afternoon, good evening, good morning sir. Biasanya kalau ingin tahu itu ada di perkantoran, di perbankan gitu ya, ketika security membukakan pintu untuk nasabah yang akan masuk ke dalam bank, atau CS gitu ya, customer service ketika melayani nasabah, atau lagi security yang ada di hotel, biasanya good morning, good afternoon. Atau mungkin yang ada di kampus, bisa sesekali Bapak Ibu atau teman-teman nih nanti tidak harus halo hai, tapi bisa dengan pagi Bu, pagi Pak. Kadang kita juga harus dilatih ya seperti itu supaya terbiasa. Hello juga bisa. Oke, greetings biasanya diikuti dengan sedikit bertanya kabar orang tersebut. Good morning ma'am, how are you? Gitu ya. How are you doing? How is everything? Biasanya kita bertanya bagaimana keadaan orang tersebut. Jawabannya bisa I'm fine, great, not bad, not much, atau near better. Jadi jawaban ketika kita ditanya tentang kabar tidak harus menjawabnya I'm fine. Boleh I'm fine atau fine, gitu aja juga boleh. Supaya ada variasi, tidak membosankan. Mungkin dari dulu kita diajarkan dari SD menjawab sebuah pertanyaan kabar fine gitu ya. Bisa dengan great, ya oke banget hari ini kabarku luar biasa gitu ya. Atau biasa aja nih, not bad gitu. How are you? Not bad. Atau so ya biasa, seperti biasa, tidak ada yang berubah ya. Atau kalau ingin bertanya lagi how are you, bisa diganti dengan how about you. Kalau sudah akrab, kita biasanya hi, what's up, sesama teman ya, sesama kolega,
bukan kita dengan atasan. Kalau dengan atasan atau tidak sesama teman, how are you, good morning and how are you, itu sudah menjadi frase yang umum. Oke, untuk introducing ourselves atau kita memperkenalkan diri, cara yang pertama adalah kita greetings dulu, seperti good morning, how are you, hi ma'am, hi madam, how are you, nice. Lalu kita ada frase berikutnya, nice to meet you atau it's pleasure to meet you. Ini artinya saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda, saya bahagia bisa berpapasan dengan Anda. Lalu kita bertanya, how do you do? Bagaimana kabar Anda? I'm glad to meet you. Jadi bisa 3 ya. It's nice to meet you, it's a pleasure to meet you, I'm glad to meet you. Ini punya arti yang sama, yaitu saya senang, saya bahagia bisa bertemu dan berpapasan dengan Anda. It's my pleasure, ini kebahagiaan saya, ini rasa senang saya bisa akhirnya berjumpa dengan Anda. How do you do? Tadi kita bertanya tentang kabar mereka. Lalu kita ucapkan closing. Greetings itu simpel saja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang saya sudah pernah ceritakan, sebenarnya mata kuliah percakapan bahasa Inggris ini final test atau UAS-nya adalah hunting foreigners atau mencari orang asing atau bule atau turis, seperti yang sudah dikerjakan oleh beberapa angkatan sebelumnya. Jadi nanti kami akan mengajarkan greetings lebih intens lagi karena mereka akan betul-betul praktek untuk bertemu dengan orang asing. Dan mereka rata-rata kaget. Greetingsnya sangat simpel, Miss. Tiba-tiba aja mereka yang greetings duluan. Hi, how are you? Nice to meet you. What's your name? Where are you from? Dan itu terjadi sangat singkat, sangat cepat. Karena greetings itu hanya sebagai pembuka sebuah percakapan. Ibaratnya seperti basa-basi saja. Itu ya, supaya kita bisa bercakap-cakap lebih jauh. Oke. Tapi ingat, setiap ketika ada greeting selalu ada yang namanya akhir dari sebuah greetings atau akhir dari sebuah percakapan. Nah, nanti atau ini sebuah contoh pengalaman saja ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman, karena mungkin UAS-nya tidak akan mencari bule atau hunting foreigners. Jadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman angkatan sebelumnya, ketika mereka mencari bule, pertama kali yang mereka lakukan adalah greetings. Mereka men-scanning beberapa orang asing dengan cara greetings. Hi miss. Lalu mereka pasti akan menengok ke arah kita. Ketika sudah menengok ke arah kita, kita harus siap dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan simple tentu saja, yaitu greetings. Ya, how are you? I'm fine. Dia pasti akan melihat ke arah kita, lalu kita bertanya kembali, what's your name is? Where are you from? Let me introduce myself. My name is Nadia from Yogyakarta. May I know your name and where are you from? Lalu kita bertanya balik, bule ini dari mana? Anda dari mana? Nama Anda siapa? Lalu dia pasti akan menjawab nama dan asal negaranya. Setelah itu kita akan scanning, itu tips kedua ya yang saya berikan ke teman-teman di angkatan sebelumnya. Kalau kalian tidak berani dengan bule ini, atau ibaratnya mungkin dia bule dari Prancis atau dari Asia yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris dan Anda kesulitan untuk mendengarkan frase bahasa Inggrisnya, saya sarankan tidak untuk meneruskan percakapan, karena tugas dari UAS atau final test tidak hanya mencari bule, tapi mereka harus merecord percakapan sepanjang sekitar 20 dan 25 menit. Otomatis kita melakukan scanning dulu dengan greetings dan kita lakukan pencocokan asal dari bule tersebut. Yang kita harapkan bule ini juga bisa kita ajak komunikasi dengan bahasa Inggris yang lancar. Kan tidak semua bule ya bisa bahasa Inggris, jadi otomatis kita harus sedikit men-scanning dulu di depan ya. I need your help to presentations or to make a conversation with you, Mr. Because I have a final test that is a conversation with foreigners. Would you mind to help me to make a conversation, and the conversation has to be recorded, and it could be an assignment that should be submit to my lecturer. Jadi kita harus introduction dulu. Setelah greeting kita bilang bahwa keperluannya ini adalah meminta bantuan
Bapak Ibu atau Anda sekalian yang sebagai turis ini membantu kami untuk melakukan sebuah percakapan bahasa Inggris gitu ya. Nanti akan disubmit sebagai nilai final test atau tugas bahasa Inggris percakapan. Nah, lalu dia bilang pasti, oh sure, I can help you. Lalu kita pasti akan lakukan sebuah tips yang berikutnya. Namun ketika bule ini merasa, wah saya tidak ada waktu, oh I cannot, I'm sorry, I can't speak English well, I'm sorry. Biasanya mereka juga ada yang keberatan gitu ya. Ya otomatis kita tidak bisa paksakan untuk lakukan sebuah percakapan lanjutan yang akhirnya harus direcord. Nah, ini artinya kita harus tinggalkan bule ini dan kita cari bule yang lain. Nah, sebelum kita meninggalkan bule ini atau turis ini, kita lakukan sebuah closing gitu. Okay, no problem. That's fine. I hope you enjoy your trip. Have a nice day. See you later. Nice to meet you. Nah, ini yang dimaksud dengan closing. Jadi closing ini posisinya adalah setelah greeting. Bisa greetings yang tadi simple, hi, nice to meet you, see you later, have a nice day. Bebas ya, intinya sebuah greetings ketika ada percakapan ringan diikuti greetings, kita jangan lupa untuk melakukan sebuah closing. Nah, closing yang formal biasanya adalah have a nice day, talk to you later, dan good night. Nah, di sini ada good night atau sampai jumpa atau selamat malam atau selamat beristirahat. Ini masuk ke dalam closing sehingga dia bukan kategori greetings gitu ya. Oke, sampai sini paham? Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan nanti Anda bisa menanyakan di kolom komentar. Lalu berikutnya adalah polite expression atau ucapan atau ungkapan sopan ya. Jangan lupa ketika kita melakukan sebuah percakapan, baik itu greetings maupun percakapan yang mengikuti greetings, selalu gunakan frase berikut, yaitu please, excuse me, thank you, sorry, you are welcome. Jadi ketika kita harus scanning, harus mencari bule di awal, pasti greeting dulu ya. Mereka pasti lagi melihat-lihat pemandangan, mereka sedang melihat objek wisata, kita kan ganggu mereka gitu ya, menyela mereka. Nah, pertama kali yang kita gunakan adalah sorry, excuse me, may I know your name, hi, hello, excuse me. Pertama untuk menarik perhatian mereka karena mereka sedang memperhatikan objek wisata, kita tarik dengan excuse me, sorry. Itu ya, tidak harus untuk hunting foreigners. Ketika kita di kantor, kolega kita atau bos kita atau pimpinan atau teman yang lain gitu ya sedang melakukan sebuah kegiatan, sibuk dengan kegiatan yang lain gitu, dan kita ingin menyela kegiatan mereka sedang bercakap-cakap misalnya. Nah, kita bisa lakukan dengan maaf, saya boleh menyela sebentar. Nah, itu kita bisa gunakan excuse me, I'm sorry. Ya, I would like to talk to you about. Oh ya, yeah, sure. Terus nanti dia pasti akan menghentikan kegiatannya atau pembicaraannya dengan orang lain. Nah, ada pertanyaan nih, Miss, boleh nggak sebenarnya menyela sebuah pembicaraan ketika orang itu sedang berbicara dan kita akan masuk ke dalam pembicaraan dan menyelanya dengan sorry atau excuse me? Sebenarnya sangat diperbolehkan asalkan percakapan itu percakapan ringan, bukan tipikal percakapan yang serius seperti rapat dan seperti agak serius dua orang ini sampai deep sekali ya, dalam sekali diskusinya. Nah, kan kita pasti bisa lihat situasi ketika dua orang ini saling ngotot dan saling pertahankan argumen agak sedikit tinggi nadanya, otomatis sedang serius ya, lebih baik tidak usah kita sela dahulu. Kalau dia terlihat santai dan sedang mengerjakan yang kira-kira pekerjaan juga terlihat serius sampai stres sekali, itu bisa kita sela. Jadi kita perhatikan situasinya terlebih dahulu. Nah, you are welcome juga termasuk ungkapan sopan. Biasanya kadang kita lupa ketika seseorang berbicara terima kasih atau mengucapkan terima kasih. Kita harus selalu menjawab dengan ya sama-sama, you are welcome. Tuh. Oke, ini adalah beberapa kosakata penolong, survival vocabulary. Ketika orang yang kita ajak bicara ini nanti menjawabnya sangat cepat gitu ya. Duh, saya kurang bisa nangkep nih, saya takut sekali bicara dengan orang asing karena orang asing ini kadang ngomongnya terlalu cepat, seperti film-film di Hollywood tuh, di film-film blockbuster yang kita tonton. Nanti jawabannya cepat gimana? Tidak masalah, sebenarnya kita bisa meminta mereka untuk mengulang lagi pertanyaannya atau jawabannya
dengan cara berikut ini. Pertama, kita bisa bilang, how do you spell? Misalnya dia jawab nih, what's your name, sir? My name is Andrew. Nah, kita hilang, atau misalnya Andrew Andre, atau Andrew, atau bagaimana, kan kita bingung. Nah, kita bisa bertanya lagi gitu ya. Andrew, how do you spell Andrew? Nanti dia akan melakukan sebuah pengejaan gitu ya. Atau kita bilang ini, slowly please. Misalnya dia ngomongnya cepat sekali. Miss, Anda mau kemana setelah wisata di sini? Where do you want to go after you visiting this tourism object? Oh, I will go to Prambanan after that. Bla bla bla. Dia cepat sekali gitu ya. I'm sorry, could you repeat your answer and slowly please, because I still learning English. Nah, dengan seperti itu nanti dia akan mempersingkat jawabannya dan memperlambat intonasi bicaranya. Could you please repeat your answer and speak slowly, miss, because I still learning English. Nah, nanti dia pasti akan mengulang pertanyaannya. Jadi ya. Nah, sorry I don't speak English. Kayaknya agak aneh deh. Sebenarnya yang kalian bilang ini sorry I don't speak English itu juga English gitu ya. Mungkin ini adalah jawaban dari beberapa turis yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Ya otomatis kita tidak bisa melakukan percakapan yang lebih lanjut. Oke, kira-kira materi yang saya sampaikan sudah bisa dimengerti atau belum? Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di grup WhatsApp boleh, atau di kolom komentar yang ada di Google Classroom, atau langsung saja misal ingin menanggapi di video saya silakan komentar. Terima kasih. Thank you so much.